Selamat malam Jemaat Sektor 1 sampai dengan 12. Terima kasih telah mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini yang akan dilayani oleh Nona Febriana Elangi. Damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun lalu, bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat, dan berhikmat dalam menjalani juga memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi napas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Mari kita berdiri dan bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kini dan kekal selama-lamanya. Bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepada-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos Pelkes. Berkatilah bersama kami, ya Yesus, Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa yang kami lakukan bersama keluarga kami, buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berbakti. Amin. Surya
Umat yang dikasihi Tuhan, kita kini akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 50. Kita akan membaca ayatnya yang pertama sampai ke-6. Jika sudah, maka mari biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita bersatu hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir di dalam kami, sehingga kami dipenuhi dengan pengertian dan juga pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Kiranya juga ya Tuhan, diri kami boleh kami pakai untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan kepada kami ini. Dan berkati ya Tuhan hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya apapun yang ia sampaikan semuanya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita dari Mazmur 50 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga yang terkasih yang ikut bersama-sama masuk dalam persekutuan ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, semuanya boleh dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 yang tadi kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ke-6. Saya mau bertanya terlebih dahulu nih. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar sebuah quotes gitu ya, atau ucapan bijak yang mengatakan kita harus memiliki hati yang senantiasa merasa cukup. Pasti pernah ya mendengar ada quotes atau kurang lebih sama gitulah pesannya yang mau disampaikan. Quotesnya bilang kita harus memiliki hati yang senantiasa merasa cukup. Namun rupanya ucapan bijak atau quotes ini kurang tepat dengan pembacaan firman yang kita baca malam hari ini. Kenapa begitu? Mari kita sama-sama mencoba untuk mendalami pembacaan firman hari ini. Jadi pembacaan Mazmur saat ini, kalau kita lihat di dalam perikop awal gitu ya, ditulis oleh Asaf. Jadi sebenarnya siapa sih Asaf ini? Di sini kan ditulis Mazmur Asaf. Apakah dia memang seorang tokoh atau bagaimana gitu ya? Nah, jadi siapa itu Asaf? Rupanya Asaf itu merupakan seorang kita katakan pemandu pujian gitu ya, di dalam bait Allah pada masa itu. Nah, keberadaan Asaf ini bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik 6 ayat 31 dengan judul perikop di sana
penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau melihat gitu ya, keberadaan Asaf ini ada tercatat atau tidak di dalam Alkitab, keberadaannya tercatat di dalam 1 Tawarik 6 ayat 31. Jadi saat itu Asaf bekerja di bawah pemerintahan Raja Daud dan bahkan juga sampai Raja Salomo. Memang Asaf bukanlah penyanyi utama gitu ya, dia bukan bintangnya di situ, starnya di situ, tetapi Asaf ini berdiri di sebelah kanan. Kalau di dalam 1 Tawarik 6 ayat 29 dikatakan Asaf berdiri di sebelah kanan. Dia bukan berada di tengah yang menjadi pusat gitu ya dari pujian saat itu, melainkan di sisi kanan dari seorang pemandu pujian yang bernama Heman. Meskipun Asaf tidak menjadi pemandu pujian yang utama gitu ya, ternyata waktu melayani Asaf ini merupakan pelayanan yang paling lama di antara dari semua pemandu pujian. Tadi disampaikan di awal bahwa Asaf ini melayani dari masa pemerintahan Daud sampai dengan masa pemerintahan Salomo, dan itu merupakan rentan waktu yang cukup panjang, cukup lama. Jika Asaf yang ditulis di dalam Mazmur dengan Asaf yang ditulis di dalam kitab Tawarik merupakan Asaf yang sama, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Asaf ini sudah mengalami berbagai macam jatuh bangun di dalam negeri itu. Jadi Asaf mengalami banyak hal, karena dari pemerintahannya Daud sampai Salomo tentu banyak sekali yang terjadi dalam bangsa itu gitu ya. Jadi Asaf ini sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia juga sudah mengalami gitu ya, baik buruk yang terjadi di dalam bangsa itu. Jadi dari yang paling baik gitu ya, dari yang paling memuliakan Tuhan gitu, sampai yang benar-benar paling bobrok yang dihadapi atau dilakukan oleh bangsa itu, Asaf itu menjadi saksi mata pada saat itu. Nah, melihat berbagai macam hal yang terjadi pada bangsa itu, ternyata Asaf tidak hanya berdiam diri. Dia menyampaikan komplain atau protesnya dengan sebuah cara yang elegan, saya katakan, dan juga kontekstual, sesuai dengan keberadaan dari Asaf ini sendiri. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Asaf ini kan adalah seorang pemimpin pemandu pujian gitu ya, meskipun dia bukan menjadi pemimpin gitu atau menjadi bintangnya, tetapi dia adalah pemandu pujian gitu. Jadi bisa dikatakan mungkin dia sebagai seorang musisi gitu ya, karena dia bernyanyi juga kan. Nah, di dalam sini saya juga melihat bahwa cara penyampaian Asaf untuk menyampaikan komplain atau protesnya itu disampaikan dengan cara menulis sebuah syair yang berisi ratapan atau seruan. Jadi memang Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya Mazmur itu isinya hanya puji-pujian saja yang kemudian bisa dinyanyikan gitu ya. Mazmur ini punya banyak genrenya. Jadi Mazmur itu punya genre himne gitu ya. Jadi tulisan-tulisan yang bisa dinyanyikan, kemudian ada puisi kebijaksanaan, ada tulisan ungkapan syukur, dan juga ratapan. Nah, ratapan ini juga terbagi lagi. Ada ratapan yang sifatnya pribadi atau personal, tapi juga ada yang sifatnya komunal atau berkelompok. Nah, kalau Mazmur Asaf pasal 50 yang kita baca saat ini merupakan ratapan yang dinaikkan oleh sekelompok orang. Jadi ini tidak mewakili Asaf sendiri, tetapi Asaf mewakili sekelompok orang yang tentunya bangsa pada masa itu. Maksud dari Mazmur yang dinaikkan oleh Asaf yaitu memohon agar Tuhan mengasihani mereka dan kembali menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Karena memang pada saat itu Allah kembali kecewa dengan sikap bangsa itu. Setelah diberikan keselamatan, berbagai macam hal yang menyenangkan, kembali mereka mengecewakan Tuhan. Apa sih yang dilakukan oleh bangsa itu yang mengecewakan Tuhan? Jadi yang mengecewakan karena mereka seolah-olah menjadi hakim atas tindakan mereka sendiri. Dalam pembacaan ini kita melihat bahwa bangsa itu merasa bahwa persembahan bakaran atau sembelihan yang mereka berikan itu tuh sudah cukup untuk menyenangkan hati Allah. Mereka mengambil keputusan atau kesimpulan sendiri yang menurut akal, pikiran atau logika mereka itu tuh benar. Menurut mereka, kesimpulan mereka itu logis, gitu ya. Jadi ketika kita memberi buat Tuhan dengan korban sembelihan yang sudah mereka berikan, ya itu berarti sudah cukup.
Itu menurut logika mereka. Tapi rupanya kesimpulan mereka sangatlah tidak tepat. Tidak tepatnya karena setelah memberikan korban bakaran itu, mereka merasa urusan mereka dengan Allah itu sudah selesai. Mereka sudah memberi apa yang Allah inginkan dalam pikiran mereka, tapi nyatanya mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang Allah inginkan dalam kehidupan mereka. Pemberian korban bakaran dilihat sebagai hukum yang harus dipatuhi dan dipenuhi tanpa ada makna di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Ketika mereka memberikan persembahan bakaran, persembahan sembelihan itu, korban sembelihan itu, tetapi mereka tidak mengerti makna dari persembahan yang mereka berikan. Dan bahkan ketika mereka memberikan korban bakaran itu, mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan Allah itu sudah selesai. Mereka sudah melakukan tugas tanggung jawab mereka sudah melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan, yaitu memberikan korban bakaran, dan mereka merasa itu sudah cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa kerap kali kita pun melakukan hal yang sama. Dalam hubungan kita dengan Allah, kita kerap kali tidak bisa dibohongi, kita merasa cukup dengan memberikan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Yang kita rasa bahwa itu kita berikan untuk Tuhan. Ketika kita sudah memberi, kita merasa bahwa hukum Tuhan itu sudah kita lakukan. Kita sudah memenuhi tugas tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen gitu ya. Padahal yang kita lupa, yang lebih penting dari itu semua adalah etika dan attitude atau tingkah laku. Bangsa dalam bacaan ini ya hanya fokus kepada persembahan yang bentuknya fisik saja, tapi relasi mereka dengan Tuhan tidak mereka perhatikan. Hubungan mereka dengan Tuhan tidak mereka jaga dengan baik, dan bahkan parahnya tidak mereka wariskan hubungan itu ke generasi-generasi sesudahnya. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita terlalu fokus untuk memberi hal-hal yang bentuknya fisik dan merasa cukup dengan memberikan itu semua. Yang bentuk fisik itu tidak melulu tentang materi gitu ya Bapak Ibu, tidak melulu tentang memberikan persembahan berupa uang gitu ya. Tapi yang fisik juga bisa berupa tenaga, waktu dan pikiran gitu ya. Kerap kali kita merasa bahwa kita sudah cukup memberikan tenaga kita sudah merasa cukup untuk memberikan energi kita gitu ya. Yang katanya dasarnya kita mau melakukannya buat Tuhan gitu ya. Dan ini yang harus menjadi sebuah peringatan buat kita, jangan sampai kita merasa cukup hanya dengan sudah memberikan apa yang bisa kita berikan gitu. Karena yang perlu kita pahami dan yang juga saya coba refleksikan bahwa sebenarnya yang Tuhan mau dari kita itu tuh bukan setengah yang ada dari kita gitu ya. Yang Tuhan mau dari kita itu bukan setengah, sepertiga, atau seperempat hidup kita, tapi yang Tuhan mau adalah sepenuhnya atau seluruh hidup kita. Mungkin bukan fisik atau materi yang Tuhan mau, tetapi yang Tuhan mau itu adalah sepenuhnya hati kita buat Tuhan. Hati yang memang tertuju hanya untuk Tuhan saja. Kalau dalam Kolose 3 ayat 23 di situ disampaikan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika berbicara tentang memberikan segenap hati kita untuk Tuhan gitu ya, memberikan semuanya untuk Tuhan, kemudian saya mencoba untuk merefleksikan dalam hidup saya gitu ya. Pada momen seperti apa saya merasa bahwa semua yang saya lakukan adalah memang buat Tuhan. Setelah saya pikir gitu ya, ternyata terkadang saya pun belum melakukan semuanya karena untuk Tuhan gitu. Saya terkadang masih melakukannya untuk manusia dan itu adalah sisi kemanusiaan kita gitu ya.
Kita tidak bisa bohongi bahwa terkadang kita masih melakukan sesuatu itu untuk manusia dan bukan sepenuhnya untuk Tuhan. Lalu gimana caranya kita tahu bahwa sepenuh hati kita memang adalah kita berikan buat Tuhan? Semua yang kita lakukan adalah memang buat Tuhan dan bukan buat manusia. Saya melihat bahwa itu bergantung pada respons kita. Ketika kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang memang katanya kita lakukan untuk Tuhan gitu ya, kita perlu merefleksikan respons kita. Ketika kita melakukan itu, tentu kan juga ada respons dari luar gitu ya. Orang-orang merespons semua hal yang kita kerjakan. Kalau ternyata respons kita secara pribadi, kita masih bete, kita masih marah, bersungut-sungut gitu ya, atau kita jengkel, ternyata kita belum melakukannya buat Tuhan gitu. Jadi ketika respons kita juga masih hal-hal yang negatif gitu ya, perasaan-perasaan yang negatif, jadi ternyata semua yang kita lakukan itu tuh bukan buat Tuhan, karena kita masih memikirkan bagaimana tanggapan-tanggapan atau respon dari orang luar gitu. Selain itu kita juga harus merefleksikan ketika kita selesai memberi, apakah kita selesai juga sampai di situ. Kalau ternyata memang kita selesai sampai di situ, ternyata kita masih belum melakukannya untuk Tuhan. Tapi ketika apapun respons tanggapan yang kita terima, tapi kita masih tetap melanjutkan hal-hal yang mau kita lakukan gitu ya, yang memang kita lakukan memang buat Tuhan. Jadi apapun respons dari luar, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakan segala sesuatu yang memang kita dasari itu untuk Tuhan gitu. Jadi yang Tuhan mau itu memang bukan setengahnya hidup kita, seperempat, sepertiga, tetapi yang Tuhan mau itu adalah sepenuhnya, segenap hati kita. Hidup yang senantiasa memang mengandalkan Tuhan, mewujudkan hubungan dengan Tuhan di dalam doa, dan juga hidup yang dipakai untuk melayani Tuhan melalui seluruh ciptaannya. Jadi bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada seluruh ciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita kan masuk di dalam bulan yang baru ya, yaitu bulan Juni. Nah, di dalam GPIB sendiri, bulan Juni itu merupakan bulan Pelkes yang memang secara rutin dilakukan oleh GPIB dari tahun ke tahun. Dan minggu ini merupakan minggu awal bagi kita, khususnya warga GPIB memang, untuk mengingat rayakan bulan Pelkes ini. Pelkes mungkin belum ada yang tahu gitu ya, pelayanan dan kesaksian ini sebenarnya merupakan hal yang paling esensial bagi umat Kristen. Bukan hanya bagi orang-orang GPIB, tetapi pelayanan dan kesaksian itu merupakan hal yang paling esensial atau yang paling mendasar bagi kita umat Kristen. Karena sudah sepatutnya hidup kita dipenuhi dengan pelayanan bagi Tuhan, dan kita juga harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tetapi memang di dalam GPIB kemudian dibuat sebuah unit misioner khusus gitu ya, yang memang punya tugas dan tanggung jawab gitu untuk melakukan pelayanan dan kesaksian ini gitu. Nah, GPIB pun sendiri untuk mewujud nyatakan Pelkes ini dibangunlah pos-pos Pelkes. Itu di daerah-daerah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun di dalam GPIB sendiri secara sistem sudah ada unit misioner yang bertanggung jawab untuk mengurusi pelayanan dan kesaksian ini, tapi bukan berarti kita tidak dipanggil juga untuk melakukan pelayanan dan kesaksian. Jadi jangan merasa cukup hanya karena GPIB sudah punya unit misioner sendiri gitu ya, yang ngurusin soal pelayanan dan kesaksian, tetapi sebenarnya itu juga menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita pun juga harus melakukan pelayanan dan kesaksian. Dalam bulan Pelkes ini, kita bersama dengan keluarga kita juga diajak untuk mewujud nyatakan semangat pelayanan dan kesaksian itu untuk seluruh ciptaan. Jadi janganlah kita merasa cukup hanya karena sudah membantu secara material gitu ya. Tadi kan saya bilang bahwa ada pos-pos Pelkes yang memang dimiliki oleh, diasuh gitu ya oleh beberapa gereja GPIB gitu ya. Jadi jangan kita ngerasa cukup karena misalkan kita sudah memberikan persembahan untuk pos-pos Pelkes, sudah memberikan bantuan secara material gitu ya kepada pos-pos Pelkes itu. Tetapi yang saya mau ajak adalah mari kita mulai nyatakan perhatian kita kepada para pelayan Tuhan yang bertugas di sana. Apakah Bapak, Ibu, Saudara tahu bagaimana keadaan pos Pelkes misalkan di daerah Kalimantan Barat? Karena biasanya
Pos Pelkes ini posisinya selalu ada di pedalaman gitu ya. Dan pengalaman saya ketika saya pernah praktik gitu di salah satu pos Pelkes di daerah Kalimantan Barat, di sana sama sekali tidak ada sinyal, saya sama sekali nggak bisa berkomunikasi gitu ya. Kalaupun mau komunikasi sudah ada satu kayak tempat khusus, jadi HP ditaruh di situ. Jadi kita cuma bisa terima-terima aja pesan-pesan dari luar. Kalau kita goyangin dikit, wah udah hilang sinyalnya gitu ya. Dan juga kalau buat mandi nih, saya waktu itu pengalaman yang sangat menyenangkan di pos Pelkes adalah saya mandi di sungai. Dan air yang mereka tampung di rumah itu dari air hujan gitu ya. Saat itu saya masih kuliah memang, jadi belum dewasa gitu ya. Saya ngerasa, aduh gimana nih mau melakukan pelayanan tapi kondisinya jauh berbeda dengan yang biasanya saya temui gitu ya. Ketika saya lagi mandi di sungai, tiba-tiba popok lewat. Bagaimana perasaannya gitu? Kadang ngerasa, waduh ini airnya kayaknya nggak bersih atau apa segala macam gitu ya. Tetapi itulah yang dihadapi oleh para pelayan Tuhan yang ada di pos-pos Pelkes gitu ya. Walaupun mungkin memang tidak semuanya pos Pelkes mengalami hal seperti itu, tetapi kurang lebih sebagian besar pos Pelkes GPIB kondisinya sama gitu ya, karena berada di pedalaman. Nah yang saya mau ajak Bapak Ibu, jangan ngerasa cukup hanya karena kita udah ngasih bantuan secara material. Ini panggilan untuk gereja-gereja gitu ya. Tapi coba perhatikan juga bagaimana kondisi di sana. Tanyakan, berikanlah perhatian yang lebih nyata gitu ya. Tanyakan kabar kalau misalkan kita punya kerabat yang memang melakukan pelayanan di sana, tanyakan gimana kabarnya gitu ya. Bagaimana kondisinya, bagaimana pelayanan dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai kita merasa kita sudah cukup memberikan bantuan secara material, tapi kita lupa bahwa kita juga harus punya attitude, kita juga harus punya etika yang diinginkan Tuhan, itu dengan bentuk kepedulian, perhatian dan lain sebagainya. Dan saya harap di dalam bulan Pelkes ini kita bersama-sama dengan keluarga juga ya, Bapak Ibu semakin memperhatikan kondisi lingkungan kita gitu. Karena tadi disampaikan bahwa pemberitaan firman ini tidak berbicara hanya tentang manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan seluruh ciptaan gitu. Kita juga punya panggilan untuk mempedulikan lingkungan kita, karena itu salah satu bentuk juga tanggung jawab kita sebagai orang Kristen gitu ya. Balik lagi, jangan merasa cukup hanya karena kita sudah melakukan pelayanan di gereja, jangan merasa cukup hanya karena kita sudah memberikan waktu kita melayani di gereja, memberikan tenaga dan lain sebagainya, tetapi kita lupa dengan lingkungan sekitar kita, kita tidak peduli dengan alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita sehingga setiap firman yang malam hari ini kita dengar boleh kita lakukan dan kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan juga saya. Amin. Umat Tuhan, kini kita masuk dalam doa syafaat.
Mungkin di dalam tata ibadah yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara bisa dilihat ada beberapa pokok doa syafaat. Harapannya bahwa memang pokok-pokok doa syafaat ini tidak hanya didoakan pada malam hari ini, tetapi ketika Bapak Ibu Saudara berkumpul dengan bersama dengan keluarga, juga pokok-pokok doa ini juga bisa dinaikkan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk setiap hal yang boleh kami alami, yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami sampai dengan detik ini. Kami mau mengimani ya Tuhan bahwa apapun yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, semuanya adalah yang terbaik bagi kami, dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, khususnya di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini masih terpapar COVID-19, baik mereka yang sedang melakukan pemulihan di rumah sakit, mereka yang melakukan isolasi mandiri dimanapun mereka berada. Kami mau bersatu hati mendoakan mereka ya Tuhan, kiranya pemulihan boleh hadir bagi mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, juga melalui para tenaga medis yang turut membantu, kiranya pemulihan itu boleh nyata. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang terkasih karena COVID-19, kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan penghiburan yang sejati yang datangnya hanya daripada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan juga untuk keberhasilan usaha pemerintah dan semua pihak yang terlibat di dalam proses vaksinasi. Kiranya Tuhan proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik, seluruh masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi ini secara adil ya Tuhan, dan segala sesuatu yang direncanakan juga boleh berjalan dengan baik, dan vaksinasi ini boleh berhasil dilakukan di Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami secara pribadi, keluarga yang mungkin saat ini masih kurang dalam kesadaran dan ketaatan kami dalam mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Kiranya ya Tuhan melalui ibadah malam hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan kami, khususnya kami juga tetap melakukan dan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang pemerintah sampaikan, sehingga kami juga boleh menyatakan keberadaan kami dengan baik, kami tidak memberikan dampak yang buruk bagi orang lain. Dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, terlebih khusus untuk GPIB. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan yang dilakukan, setiap program yang sudah dirancang. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk boleh melayani, yaitu para pendeta, majelis, PHMJ, seluruh kakak layan, unit-unit misioner, siapapun ya Tuhan yang turut mengambil bagian secara aktif di dalam pelayanan di gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka, memberikan mereka kesehatan, dan memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan bagi gereja-Mu, ini semua juga hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan juga untuk pos-pos pelayanan di berbagai daerah. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini mungkin belum terjangkau dengan baik. Apapun yang saat ini sedang diusahakan oleh gereja-gereja atau pos-pos Pelkes ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mau mencukupkan, dan kiranya juga Tuhan mau menggerakkan kami sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi pos-pos Pelkes yang mungkin saat ini sedang membutuhkan bantuan kami. Kami berdoa Tuhan juga untuk pergumulan kami secara pribadi di dalam keluarga. Apapun masalah yang saat ini kami sedang hadapi ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami yang masih bergumul di dalam pekerjaan,
yang merindukan akan pekerjaan baru atau yang juga sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa menemani kami, Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh tetap sabar, kami boleh tetap kuat, dan kami tetap boleh mengusahakan yang terbaik ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami semuanya boleh Tuhan berikan sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Apapun Tuhan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, yang membawa kesedihan bagi kami, kiranya Tuhan yang mau hadir bersama dengan kami, Tuhan memulihkan hati kami, sehingga kami boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan saja. Inilah ya Tuhan, ungkapan syukur dan doa kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkes, Paulus berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, dari 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat menopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, pencipta alam Nusantara nan permai. Umat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami.
Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya, menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama, lingkungan, dan seluruh ciptaan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu KJ 432, Jika Padaku Ditanyakan. Yang buta dapat
ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bumi terus menghidupi kita oleh kuasa Sang Pencipta. Kiranya semesta senantiasa mendukung langkah kita oleh karena Roh Kudus. Kiranya kita hidup berbahagia bersama seluruh makhluk di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Dalam ibadah keluarga malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.